Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa amalan taqabbalan. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita Allah Ta'ala masih kumpulkan kita di tempat ini pada bulan yang mulia, pada waktu yang mulia ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala mengumpulkan kita, memanjangkan umur kita sehingga kita berada di bulan Rajab yang mulia, yang mana bulan Rajab ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Rajab Syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama kita, para guru-guru kita mengajarkan bahwasanya di bulan Rajab ini kita harus banyak beristighfar. Kenapa? Karena pada bulan ini nazala mataru min rahmatillah, turun hujan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tahu bahwasanya Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianjurkan oleh para ulama untuk kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah. Dan salah satu bentuk istighfar itu adalah bentuk pengampunan dari Allah Ta'ala buat diri kita. Tidak akan kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk beristighfar kecuali Allah Ta'ala ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk mengucap kalimat astaghfirullahalazim, diberikan hidayah untuk mengucap kalimat astaghfirullahalazim, untuk bertaubat pada Allah, maka yakinilah di situ Allah Ta'ala ingin mengampuni dosa-dosa kita. Dan istighfar juga kepada Allah Ta'ala adalah bentuk sadar diri kita bahwasanya kita butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucap minta ampun sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Jadi salah satu kita beristighfar adalah bentuk sadar diri kita kepada Allah bahwasanya kita butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau orang sudah kenal dengan dirinya, orang sudah tahu dengan dirinya, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Sebelum kita mengenal Allah Ta'ala, kita harus sadar diri dulu kita siapa. Sebelum kita ingin kenal dengan Allah, kita harus sadar diri dulu, kita harus kenal dulu kita siapa. Kita al-abd al-mudhnib al-asi. Kita seorang hamba yang tukang buat dosa, tukang buat kesalahan, dan kita tukang buat maksiat. Ketika kita sudah buat maksiat, kita sudah buat dosa, kita sudah buat kesalahan, kita harus sadar diri bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengampuni dosa kita. Hanya Allah Ta'ala yang mengampuni diri-diri kita. Maka salah satu bentuk sadar diri kepada Allah dengan memperbanyak kalimat astagfirullahaladzim. Jadi jangan menyangka bahwasanya ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat kesalahan, Allah Ta'ala nggak ngampunin. Ketika ente diberikan untuk Allah Ta'ala hidayah mengucap kalimat istighfar, di situ Allah Ta'ala menginginkan diri kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat bahwasanya istighfar itu bentuk sadar diri kita bahwasanya kita kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dikatakan di dalam kitab, awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang paling pertama kali diwajibkan kepada manusia untuk mengenal siapa dia punya Tuhan. Kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberi rezeki. Kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita penglihatan. Kita tahu Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita pendengaran. Kita tahu Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah sehingga kita kumpul di saat ini. Sehingga ketika kita mengucap kalimat istighfar adalah bentuk sadar diri kita dan bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Ta'ala, apabila kalian bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, maka akan aku tambah, kata Allah. Salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap kalimat istighfar sehingga kita tahu bahwasanya diri kita ini terkadang masih suka lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita masih banyak dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang lagi sholat aja kita bisa lupa sama Allah Ta'ala. Terkadang kita lagi sholat aja kita lupa dengan Allah Ta'ala, kita nggak ingat Allah Ta'ala. Padahal salah satu bentuk kita berzikir mengingat Allah Ta'ala dengan sholat. Tapi dalam sholat terkadang kita masih lupa, masih lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita nggak tahu diri benar, kita kurang ajar benar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita introspeksi diri kita, berapa kali Allah Ta'ala di saat kita kesusahan Allah Ta'ala turun tangan di situ. Berapa banyak
Allah Subhanahu wa taala berikan kita pertolongan di saat kita mendapatkan kesusahan. Tapi ketika Allah taala minta waktu kita aja 5 menit untuk kita sholat, kita masih lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Rajab ini yang dibilang sebagai bulannya Allah taala, mari kita introspeksi diri hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kalau udah dicinta sama Allah taala, dosa nggak bahaya buat diri dia. Orang kalau udah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa itu nggak berbahaya buat diri dia. Kenapa dibilang nggak berbahaya? Karena ketika orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu pula dia berbuat dosa, Allah taala langsung berikan dia hidayah untuk dia meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebelum kita nggak usah berpikir kita menjadi wali, susah. Kita cukup menjadi orang yang dicintai oleh Allah taala aja. Kenapa? Karena kalau kita udah dicintai sama Allah taala, dosa nggak bahaya buat diri kita. Kenapa? Karena di saat kita berbuat dosa, Allah taala langsung memberikan kita hidayah untuk kita mengucap ampun, meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di bulan Rajab ini yang dibilang bulannya Allah taala, introspeksi hubungan kita sama Allah, perbaiki hubungan kita sama Allah, bangun lagi bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya Anda punya guru Sayyid Ahmad Mujtaba bin Syahab, beliau berkata apa? Kalau orang sudah dicintai oleh Allah taala, namanya bakal viral di langit. Orang kalau Allah taala dicinta sama dia, namanya dia viral di langit. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Idza haballahu abdan nada Jibril. Apabila Allah taala cinta kepada seseorang hambanya, Allah taala akan memanggil malaikat Jibril. Apa yang Allah taala katakan kepada malaikat Jibril? Ya Jibril, inni uhibbu abdi fulan. Ya Jibril, ketahuilah sungguhnya aku cinta kepada hambaku si fulan. Fa'hibbah. Ya, maka engkau harus cintai dia. Maka malaikat Jibril menaruh rasa cinta kepada hamba itu juga. Setelah itu Allah taala perintahkan malaikat Jibril untuk memanggil semua penduduk langit. Ketika malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit, memanggil penduduk langit, malaikat Jibril berkata, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu abdahu fulan fa'ahibbuh. Wahai para penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bernama si fulan, maka kalian harus cinta. Maka cintalah semua penduduk langit terhadap hamba tersebut cuma gara-gara satu. Apa? Yaitu gara-gara Allah taala cinta sama hamba itu. Makanya kalau kita belajar tauhid, kita tahu sifat mukhalafatul hawadits. Allah taala beda sama makhluk. Kalau dari penjelasan ustaz-ustaz, mukhalafatul hawadits, tapi Allah taala punya kuping tapi kupingnya beda sama hamba. Allah taala punya tangan tapi tangannya beda sama hamba. Padahal kalau kita pengen tahu sifat mukhalafatul halil hawadits Allah taala yang terbesar, kita bakalan tahu diri kita siapa. Kenapa? Karena sifat Allah taala mukhalafatul hawadits yang terbesar apa? Ketika kita berbuat kesalahan satu sama orang, semua kebaikan kita bakalan dilupain nama itu orang. Tapi kalau kita berbuat kebaikan kepada Allah, kita mengejar cintanya Allah, maka satu kebaikan kita, satu cintanya Allah bisa menghapus semua dosa-dosa kita. Makanya ketika kita memahami sifat mukhalafatul hawadits, Allah taala berbeda kepada makhluknya. Sifat mukhalafatul hawadits yang terbesar adalah yang kita tahu adalah Allah taala berbeda daripada makhluk dalam segi pengampunan dan sifat rahmatnya terhadap makhluk. Kalau terhadap makhluk kita hubungan sama manusia, satu keburukan kita bisa menghapus semua kebaikan kita. Tapi kalau sama Allah taala sebaliknya. Ketika satu kebaikan kita dicintai oleh Allah, maka satu kebaikan itu bisa menghapus semua kejelekan dan keburukan yang pernah kita lakukan. Maka dalam hadis qudsi Allah taala katakan, wahai hambaku, jika kalian ingin kembali kepadaku dalam keadaan merangkak, aku menyambut kalian dengan keadaan berjalan. Jika kalian menghampiri aku meminta ampun kepada aku dengan cara berjalan, maka akan aku hampiri kalian dengan berlari. Sebegitu Allah taala senangnya kepada hambanya yang balik kepada Allah taala. Kita belum berbuat baik nih. Kita belum mendapatkan amalan yang terima Allah, cuman gara-gara Allah kita minta ampun sama Allah taala begitu girangnya terhadap diri kita. Maka kenali Allah Subhanahu wa taala. Cari tahu Allah taala dengan ilmu-ilmu yang kita tahu dari majelis, yang kita tahu daripada guru kita. Cari tahu tentang Allah taala. Kita akan menemukan betapa Allah taala begitu sayangnya sama umat. Betapa begitu sayangnya Allah taala terhadap hamba-hambanya.
Sehingga ketika kita sudah kenal sama Allah Ta'ala, yang harus kita lakukan selanjutnya apa? Kita sadar diri bahwasanya kita nggak mampu apa-apa kecuali semuanya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bisa kumpul di sini bukan karena kita langkah kaki kita, bukan karena kita nggak tidur, bukan karena kita kuat, nggak, tapi semua hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau kita meyakini dari diri kita, bisa aja kita nggak ada di sini, kita ada di rumah lagi nonton TV. Kalau kita masih bangun, bisa aja saat sekarang kita malah di luar lagi keadaan macam-macam. Tapi karena diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Ta'ala, kita digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk menuju rahmat dan pengampunannya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita keluar menuju majelis taklim, satu langkahnya dinilai satu pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu baiknya Allah terhadap kita, begitu dermawannya Allah terhadap kita, sehingga terkadang saking baiknya Allah Ta'ala terhadap kita, malah kita jadi kurang ajar sama Allah. Itu hamba yang paling kurang ajar. Hamba yang paling kurang ajar apa? Ketika dia menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap nikmat. Gue berbuat dosa juga karena Allah. Ucapan itu yang bahaya. Gue berbuat maksiat juga Allah Ta'ala takdirin. Oh enggak. Itu perkataan yang seperti itu. Gue berbuat dosa karena Allah Ta'ala. Itu perkataan yang lebih bahaya daripada dosa yang dilakuin. Kenapa? Karena kata-kata ini yang bisa menjadikan dirinya murtad terhadap Allah Ta'ala. Kita memang semua keadaan, semua takdir kita, takdir baik, takdir buruk, takdir berbuat baik ataupun berbuat maksiat, semua dari Allah. Tapi kita ingat, kita diberikan oleh Allah Ta'ala akal untuk menentukan mana jalan yang terbaik, mana jalan yang buruk. Mana jalan yang diridhoi oleh Allah, mana jalan yang dimurkai sama Allah. Kita diberikan itu, kita diberikan, percuma kita diberikan Al-Quran, percuma kita diberikan hadis oleh Nabi Muhammad, percuma kita diberikan akal untuk menuntut ilmu, kalau semuanya gak kita lakuin. Maka ketika kita berbuat dosa, kita menyalahkan Allah, ucapan ente yang menyalahkan Allah lebih bahaya daripada dosa yang ente lakuin. Ya makanya kita ketika Allah Ta'ala berikan nikmat akal, salah satu dikatakan oleh ulama, salah satu bentuk bersyukur daripada nikmat akal, kita pakai akal kita untuk memahami Al-Quran, untuk menghafal hadis-hadis Nabi, untuk mendengar perkataan-perkataan lama, dan sehingga diri kita bisa menyaring, memfilter mana jalan yang baik untuk diri kita dan mana jalan yang buruk untuk diri kita. Ya, jadi di bulan Rajab ini ya introspeksi diri kita, banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak istighfar pada Allah, karena bulan inilah bulan turunnya rahmat dari Allah Ta'ala buat kita sebagai hambanya. Sehingga ketika kita bersiap menuju bulan Ramadan, hubungan kita sudah baik sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kita masuk bulan Ramadan udah nggak ada lagi urusan sama manusia yang memberatkan diri kita. Cukup kita hubungan baiknya sama Allah Ta'ala dijaga. Ya, kalau orang-orang dulu itu sebelum mereka bersosialisasi dengan manusia, mereka perbaiki dulu hubungan dulu mereka sama Allah Ta'ala. Sampai di Hadramut, ya di Tarim, ada namanya Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Beliau itu salah satu ulama yang dikatakan sebagai orang yang bisa menjaga waktunya. Ketika ditanya, ya Habib, kenapa engkau menjaga waktumu? Udah diatur nih, jam segini sampai jam segini aneh begini, jam segini sampai jam segini aneh begini. Sampai ditanya, Habib, kenapa sih ente kalau kita temuin susah sampai waktunya engkau jaga khusus, kenapa? Kata Habib Hasan, karena saya takut ada waktu sedikit daripada diri saya melalaikan diri saya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nggak mau itu. Sampai sebegitunya. Maka ketika kita tahu pelajaran daripada ulama-ulama kita, daripada guru-guru kita yang disampaikan, satu yang penting, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Ya kita memang semua jalan kebaikan diajar oleh Rasulullah SAW. Tapi semua ajaran Rasulullah bersumbernya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan berkata, tidak akan bekerja sesuatu, tidak akan melakukan sesuatu kecuali semuanya perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setiap apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang kebaikan, semuanya bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita ketika tahu ajaran Rasulullah adalah membawa orang pada Allah Ta'ala, maka sama-sama kita dirikan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Maka sama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah Ta'ala, kita bisa menjadi orang yang dikatakan oleh Nabi, man ahabba lika Allah habballah liqa'ah. Orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Allah Ta'ala ketika orang itu di dunia ini sudah cinta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang nggak cinta sama Allah, Allah Ta'ala nggak cinta sama dia. Kalau orang nggak tahu siapa Allah, Allah Ta'ala nggak mau tahu dia, pokoknya cabut aja sama Allah Ta'ala. Ya, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah kenal dengan Allah, cari ridhonya Allah, cari cintanya Allah,
sehingga kita bisa tahu siapa Allah dan kita bisa sadar diri kita sebagai hamba untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mau sebesar apapun masalah, Allah taala selalu punya jalan. Sampai itu dikatakan oleh Sayyidina Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau berkata, kalau ente datang ke dokter, ente harus nyebutin aneh sakit ini, sakit ini, sakit ini, sehingga dokter bisa diagnosa dan dokter bisa ngasih obatnya. Tapi kalau kita minta sama Allah, kita baru bilang ya Rabb, itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu masalah kita dan sudah tahu cara penyelesaiannya bagaimana. Jadi yang pertama kali penting kenali Allah taala, sehingga ketika kita kenal Allah taala, inna ma'al usri yusra, Allah taala akan selalu memberikan kemudahan bersama kesusahan. Ketika ada kalimat inna ma'al usri yusra, selagi masih ada ya kesusahan dalam diri kita, di situ juga dibarengi dengan kemudahan. Tidak akan Allah taala memberikan kita cobaan kecuali Allah taala telah mempersiapkan untuk diri kita apa yang harus kita lakukan sehingga bisa memecahkan masalah kita. Karena kalimatnya ma'a, arti ma'a itu dalam bahasa Arab adalah bersama. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Nggak pakai ba'da artinya setelah kesusahan baru ada kemudahan. Tapi setiap kalimat yang ada kesusahan pasti dibarengi ma'a, artinya setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Tinggal kitanya mau nggak kita nyari kemudahan tersebut. Dan salah satu jalan untuk mencari kemudahan tersebut apa? Dengan mendekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenalkan diri kita kepada Allah taala, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah taala, dengan kita mencari cintanya Allah taala, dengan kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada perkataan, ridhon nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah sesuatu yang mustahil buat kita dapetin. Buat kita manusia mau cari kebaikan yang mata manusia lain nggak bisa. Ya manusia apa aja kejelekan dari diri orang diomongin. Jangankan sama manusia, lampu merah yang nggak ada apa-apanya kita omongin. Kalau lampu merah lampu banget sih. Kita omongin lampu merah, yang lampu merah ini nggak bernyawa, yang lampu merah nggak salah apa-apa menjadi kita. Yang lampu merah ini dioperasikan juga sama manusia. Masih kita omongin lampu merah. Lama banget sih ini ngomongin lampu merah. Padahal lampu merah ngapa-ngapain, nggak buat salah, nggak buat dosa mente. Tapi sebaliknya, kecintaan Allah, keridhaan Allah adalah sesuatu yang tidak bakal bisa kita tinggalkan. Sampai kapanpun carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun carilah ya cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita hanya mencari keridhaan manusia, sampai hari kiamat kita nggak bakal sampai. Kalau kita cinta sama Allah taala, kita cari ridhaan Allah taala akan menyambut diri kita dengan bahagia. Makanya ketika Imam Syafi'i didatangi oleh salah satu muridnya, Imam, engkau ini ada yang ngomongin si fulan, engkau dibilang tukang nampang, engkau dibilang nggak ini, engkau dibilang riak segala macamnya. Imam Syafi'i bilang dengan sepele, gila anallahu dzu waladin wa ana khaira khalqi qad kana ma salimallahu min bariyatihi la nabiyal huda kaifa ana. Kata Imam Syafi'i, Allah aja masih dibilang punya anak sama hambanya. Nabi Muhammad masih dibilang tukang sihir. Nabi Muhammad masih dibilang tukang syair. Nabi Muhammad masih dibilang penipu. Allah aja masih diomongin sama manusia. Nabi Muhammad aja masih difitnah sama manusia. Bagaimana ana dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Tuh, itulah jahatnya manusia. Itulah jeleknya manusia. Manusia jangankan sesama manusia, Allah Ta'ala aja masih diomongin. Nabi Muhammad aja masih difitnah. Bagaimana dengan diri kita? Makanya ketika kita udah tahu itu semua, jangan lagi mencari ridhonya manusia, jangan lagi cari kesenangan kepada manusia, tapi cari kesenangannya bersama Allah Ta'ala. Cari ridhonya Allah Ta'ala, cari kebahagiaannya bersama Allah Ta'ala, cari kecintaannya Allah Ta'ala, sehingga kita bisa bahagia dalam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'sum wa taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaghiyan wa la mahruma turda subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.